Berikut akan kami sajikan prediksi soal asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan mata pelajaran ekonomi. Semoga soal-soal berikut dapat membantu Anda dalam menghadapi ujian kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 1. Adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas merupakan A. Masalah ekonomi. B. Masalah ekonomi. C. Kejadian ekonomi. D. Inti masalah ekonomi. E. Kelangkaan. Jawabannya adalah D. Inti masalah ekonomi. 2. Suatu daerah yang baru terkena musibah banjir, mengalami kelangkaan air bersih sehingga banyak yang terjangkit penyakit kulit gatal-gatal. Berdasarkan informasi tersebut yang menyebabkan air bersih langka adalah A. Harga air bersih cenderung naik. B. Kebutuhan air bersih tak terbatas. C. Setiap orang memaksimumkan kepuasannya. D. Persediaan tidak sesuai dengan rencana. E. Sumber air bersih tercemar kotoran. Jawabannya adalah E. Sumber air bersih tercemar kotoran. 3. Masalah mendasar dalam ilmu ekonomi adalah A. Mengurangi masalah kemiskinan dan menciptakan distribusi pendapatan yang adil dan merata. B. Menentukan harga yang tepat atas barang, jasa sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang, jasa tersebut. C. Mengurangi eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari setiap kegiatan ekonomi. D. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. E. Memacu pertumbuhan ekonomi sebuah negara dengan harapan kemakmuran akan tercipta. Jawabannya adalah D. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Pak Agus, seorang karyawan perusahaan swasta di kota X, memperoleh gaji Rp 3.00 per bulan. Karena ingin memiliki usaha sendiri, dia berhenti dari perusahaan tempat bekerja dan mendirikan industri batako. 1 bulan Rp 5.00, beli bahan Rp 1.500.000, upah karyawan Rp 2.00 dan biaya lain-lain Rp 750.000. Biaya peluang yang dikorbankan Pak Agus adalah A. Rp 4.250.000, B. Rp 3.00, C. Rp 2.00, D. Rp 1.500.000, E. Rp 750.000. Jawabannya adalah B. Rp 3.00. 5. Jika pemerintah memberi subsidi pupuk kepada petani, maka tingkat keseimbangan harga dan kuantitas pupuk yang baru adalah A. Meningkat-meningkat, B. Meningkat-menurun, C. Menurun-menurun, D. Menurun-meningkat, E. Tetap menurun. Jawabannya adalah D. Menurun-meningkat. 6. Jika koefisien elastisitas barang X dan Y adalah negatif, maka kenaikan harga barang X akan berdampak negatif pada A. Kenaikan permintaan barang X, B. Kenaikan permintaan barang Y, C. Penurunan permintaan barang Y, D. Tidak mempengaruhi permintaan barang Y, E. Penurunan harga barang Y. Jawabannya adalah C. Penurunan permintaan barang Y. 7. Beberapa pernyataan berikut merupakan pernyataan berhubungan dengan pendapatan nasional. A. Membantu dan membuat rencana serta melaksanakan pembangunan secara bertahap. B. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemajuan perekonomian. C. Membandingkan perekonomian antar negara. D. Membantu merumuskan kebijakan pemerintah. E. Mengetahui dan menelaah struktur perekonomian. Manakah yang merupakan manfaat mempelajari pendapatan nasional? A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4.
C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. A. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah C. 2, 3, dan 4. 8. Selain dari pajak, sumber penerimaan negara dapat berasal dari kecuali A. Keuntungan perusahaan negara, BUMN. B. Pinjaman. C. Denda-denda. D. Pendapatan perseorangan. E. Hibah. Jawabannya adalah D. Pendapatan perseorangan. 9. PT Bahagia Jaya sebagai perusahaan dagang, salah satu aktivitasnya adalah melakukan penjualan barang dagangan secara kredit. Penjualan yang dilakukan dicatat dalam jurnal penjualan. Selanjutnya jurnal penjualan yang telah dibuat akan diposting ke buku perkiraan. A. Piutang dagang, D. Dan penjualan K. B. Kas, D. Dan penjualan K. C. Piutang dagang K dan penjualan D. D. Piutang dagang K dan kas D. E. Piutang dagang D dan penjualan D. Jawabannya adalah A. Piutang dagang D dan penjualan K. 10. Jumlah angkatan kerja yang besar tidak dibarengi dengan kualitas SDM yang memadai. Hal tersebut ditandai bahwa sebagian besar dari pengangguran adalah lulusan SMK yang belum siap memasuki dunia kerja. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut perlu dilakukan usaha meningkatkan kualitas SDM dengan cara A. Meningkatkan fasilitas teknologi yang lebih modern. B. Memperbanyak proyek padat karya dan padat modal. C. Mengirim karyawan dan manajer bekerja di luar negeri. D. Meningkatkan upah, gaji. E. Penyelenggaraan berbagai latihan kerja dan sertifikasi profesi. Jawabannya adalah E. Penyelenggaraan berbagai latihan kerja dan sertifikasi profesi. 11. Bila seseorang menarik kembali depositonya dari suatu bank umum, maka tindakan ini akan A. Menambah jumlah uang yang beredar. B. Mengurangi jumlah uang yang beredar. C. Tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar. D. Tidak mengurangi besarnya cadangan yang dimiliki bank. E. Tidak mengurangi dana bank yang dapat dipinjamkan. Jawabannya adalah C. Tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar. 12. Harga barang kebutuhan pokok di pasar pada umumnya mengalami kenaikan rata-rata di atas 7%. Hal yang sangat berdampak bagi masyarakat adalah A. Meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. B. Menurunkan daya beli masyarakat terutama berpenghasilan tetap. C. Meningkatkan pendapatan real masyarakat. D. Meningkatkan daya saing akibat tingginya harga. E. Menurunkan tingkat kreativitas masyarakat. Jawabannya adalah B. Menurunkan daya beli masyarakat terutama berpenghasilan tetap. 13. Pengaruh penerapan kebijakan moneter yang kontraktif oleh Bank Indonesia terhadap kurva permintaan agregat adalah A. Bergeser ke kanan. B. Bergeser ke kiri. C. Tetap. D. Bergeser ke kanan kemudian ke kiri. E. Bergeser ke kiri kemudian ke kanan. Jawabannya adalah B. Bergeser ke kiri. 14. Kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah barang yang diimpor merupakan kebijakan A. Tarif. B. Dumping. C. Proteksi. D. Kuota. E. Fiskal. Jawabannya adalah D. Kuota. 15. Indonesia melakukan kerjasama dalam perdagangan internasional dengan Jepang. Indonesia mengekspor gas alam cair dan hasil bumi, sedangkan dari Jepang Indonesia mengimpor kendaraan karena lebih murah dibandingkan memproduksi sendiri. Faktor yang melandasi perdagangan Indonesia dengan Jepang adalah A. Perbedaan sumber daya manusia. B. Perbedaan selera konsumsi masyarakat. C. Penghematan biaya produksi efisiensi. D. Perbedaan penggunaan bahan baku produksi.
E. Kerjasama kawasan negara tetangga. Jawabannya adalah C. Penghematan biaya produksi efisiensi. 16. Akbar adalah seorang siswa di SMA Atas Awan sekaligus sebagai anggota koperasi di sekolahnya. Pada pertengahan tahun, setelah dibagi rapor semester ganjil, dia pindah sekolah mengikuti orang tuanya yang pindah tugas ke luar kota. Pernyataan yang tepat terhadap kasus di atas adalah A. Keanggotaan Akbar di koperasi sekolah tersebut dapat dilanjutkan oleh temannya. B. Keanggotaan Akbar di koperasi sekolah tersebut dapat digantikan oleh siswa baru. C. Keanggotaan Akbar di koperasi sekolah tersebut dapat diisi siswa lain dengan persetujuan pengurus. D. Keanggotaan Akbar di koperasi sekolah tersebut berakhir dan tidak dapat diganti. E. Keanggotaan Akbar di koperasi sekolah tersebut dapat dilanjutkan sampai tamat sekolah. Jawabannya adalah D. Keanggotaan Akbar di koperasi sekolah tersebut berakhir dan tidak dapat diganti. 17. 4 unsur dalam marketing mix adalah A. Price Product Distribution Place. B. Product Price Promotion Place. C. Price Place Promotion Services. D. Product Quality Quantity Promotion. E. Promotion, Distribution, Quality Product. Jawabannya adalah B. Product Price Promotion Place. 18. Level manajemen yang mendapat tugas melakukan fungsi pengawasan controlling adalah A. Kepala unit. B. Kepala bagian. C. Manajer lini. D. Direktur. E. Komisaris. Jawabannya adalah A. Kepala unit. 19. Bidang akuntansi yang kegiatannya bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan untuk pihak luar perusahaan, misalnya pemilik perusahaan, bank atau kreditur yang lain, pemerintah, investor, pelanggan, pemasok adalah fungsi dari bidang A. Akuntansi manajemen. B. Akuntansi keuangan. C. Akuntansi biaya. D. Akuntansi penganggaran. E. Akuntansi perpajakan. Jawabannya adalah B. Akuntansi keuangan. 20. Perusahaan yang bergerak di bidang pembelian barang dagangan produk jadi, finished goods, dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, laba, adalah perusahaan A. Perusahaan jasa. B. Perusahaan dagang. C. Perusahaan manufaktur. D. Perusahaan terbuka. E. Perusahaan tertutup. Jawabannya adalah B. Perusahaan dagang. 21. Bila diketahui selama suatu periode jumlah aset telah bertambah dengan Rp 40 juta, dan jumlah kewajiban telah bertambah dengan Rp 18 juta, selama periode itu, maka besar modal selama periode tersebut A. Bertambah dengan Rp 58 juta, B. Berkurang dengan Rp 58 juta, C. Bertambah dengan Rp 22 juta, D. Berkurang dengan Rp 22 juta, E. Tidak bertambah atau berkurang. Jawabannya adalah C. Bertambah dengan Rp 22 juta, Terima kasih telah menyaksikan video prediksi soal asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin.